Apa langkah atau tindak lanjut yang saya lakukan dalam pembelajaran dari kegiatan ini, yaitu mempraktekkan seperti apa yang menjadi hasil kita hari ini untuk mendapatkan yang terbaik bagi anak-anak didik dan sekolah SD 1 Jeweten ini. Terima kasih. Menambah lagi Bu, seperti yang disarankan Ibu kemarin, karena di kelas 2 masih itu tidak semua yang tidak bisa membaca, tapi sebagian. Saya usahakan setiap pulang seperti Ibu Esther atau menulis di papan tulis supaya mereka bisa membaca, sudah saya lakukan sebelum pulang. Dan seperti tadi saya sesuaikan tentang pembelajaran bahasa Indonesia seperti tema kebersihan lingkungan. Saya sebelum pulang utarakan kembali pertanyaan sebagai tema yang saya ajarkan kepada anak-anak, sehingga membuat mereka lebih lagi ke pembelajaran itu. Dan untuk pulang itu mereka diadakan seperti Western tanya jawab, begitu Bu. Terima kasih. Perasaannya itu sama senang mendapatkan pembelajaran lagi kan. Pelajaran yang saya dapatkan dari proses ini yaitu masalah tadi kan segala dibahas, segala dampak, segala apa? Menurut kurang fokus, malah literasi, kemampuan memahami membaca tadi itu yang dapatkan dari proses pembelajaran hari ini. Kemudian langkah yang saya lakukan setelah belajar dari kegiatan ini, saya akan memperbaiki diri saya dalam strategi pembelajaran khususnya untuk di kelas 4. Terima kasih. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan berlangsung? Sangat menyenangkan. Pembelajaran apa yang saya dapatkan dalam proses ini? Yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini, saya akan memperbaiki pembelajaran saya, yaitu dari literasi, kemampuan memahami membaca. Apa langkah tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah belajar dari kegiatan ini? Saya memperbaiki diri saya untuk memahami, membaca bagi saya. Bagi anak didik saya. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan berlangsung? Perasaan saya senang seperti yang dikatakan teman-teman, terus merasa bersemangat di dalam bagaimana saya nanti di kelas itu. Terus pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini, di mana dari proses hari ini membuat saya termotivasi untuk seperti dibilang teman-teman lain, ganti-ganti strategi apa saja yang dicapai, maupun itu dicapai atau tidak, yang penting kita lakukan strateginya. A, B, C kita akan coba.
Ya, kalau karena kami ini guru kelas, jadi semua pelajaran dipelajari. Jadi dari pembelajaran diferensiasi itu kadang kalau kemarin itu saya mencoba untuk praktek seni rupa. Karena jangan hanya dibaca atau menjelaskan, melihat contohnya saja, tetapi saya mau karena murid-murid saya itu di dalam pembelajaran mereka harus praktek juga supaya kelihatan apa yang menjadi kreativitas mereka. Walaupun banyak kekurangan di bidang lain, mungkin di praktek atau di pembelajaran praktek mereka bisa mengimbangi pengetahuan mereka. Jadi di situ kemudian ada yang siap bahannya, ada yang belum siap saya lihat. Terus saya mencoba, saya tidak mau dilanjutkan di rumah, saya tidak mau seperti itu, tetapi harus selesai di sekolah. Karena kemarin itu hari Sabtu itu pembelajarannya apa itu namanya, apa yang menjadi pembelajaran 1 minggu itu yang kurang, di situ saya apa itu namanya saya bilang saya buatkan di hari Sabtu itu. Nah ternyata walaupun ada yang kurang bahan, ada yang tidak mengerti, saya lihat dengan pembelajarannya di situ mereka semua menampilkan hasil mereka. Jadi apa itu namanya, pembelajaran bagi saya juga, apa yang dilihat dikira mereka tidak bisa, ternyata kalau kita tunggu mereka bisa mengerjakannya semua itu. Terus berproses lah, apa yang hari ini belum bisa, belum tentu itu menjadi penghalang mereka. Itu pembelajaran saya. Terus langkah dan tindak lanjutnya di situ saya akan memberikan selalu umpan balik kepada pembelajaran yang akan kami pelajari setiap hari. Itu yang harus, dan selalu mengingatkan kesepakatan kelas, karena kadang-kala kami lupa untuk kesepakatan kelas. Walaupun anak-anak di kelas 5 itu kalau mereka yang sudah selesai, jadi mereka ke tempat yang lain. Itu entah itu mereka membantu, entah itu mereka mengajak main, seperti itu. Jadi harus adanya umpan balik dan refleksi, dan juga mengingatkan terus kesepakatan kelas. Itu yang saya pelajari hari ini. Terima kasih untuk Terima kasih. Kalau ditanya perasaan saya campur aduk, Bu. Kayak gado-gado. Gado-gadonya apa? Karena dari hasil kegiatan kita hari ini ada banyak PR yang harus saya sebagai guru kelas harus saya kerjakan. PR-nya apa? Karena masalah tentang literasi dan numerasi serta karakter siswa tadi itu sangat berpengaruh bagi peserta didik saat ini. Jadi kalau perasaan campur aduk, Bu, karena PR-nya banyak di situ ya. Kemudian pelajaran yang saya dapat pelajari dari sini, dari kegiatan ini, menurut saya pelajarannya banyak. Dan itu sangat memerlukan, kayak bilang saya tadi, pemahaman yang harus lebih tinggi lagi. Kenapa? Di mana supaya kita bisa menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada siswa tadi, bagaimana supaya anak itu lebih memahami tentang literasi itu seperti apa di kelas. Kemudian teknik yang harus saya lakukan apa, sehingga anak bisa memahami tentang pentingnya literasi bagi mereka, khususnya apalagi yang persiapan untuk yang TKA itu. Kemudian langkah tindak lanjut saya harus banyak belajar lagi. Kemudian mencari strategi-strategi apa yang sekiranya yang bisa saya lakukan pada anak didik, sehingga anak didik mudah mengerti, memahami apa yang
saya sampaikan kepada mereka, dan juga materi apa yang akan saya berikan kepada mereka. Jadi belajar, kayak bilang Pak Reti, jangan cuma bertanya, kita belajar dari YouTube juga. Kadang saya sering belajar, jadi buka-buka, lihat di mana tekniknya, di mana caranya. Biarpun dibilang kemarin, kayak bilang Ibu, pembelajaran mendalam, Ibu, tetap dia belajar, karena harus belajar dalam menyampaikan tentang pemahaman literasi itu sangat agak sulit ya, karena zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Jadi gimana berusahanya kita sebagai guru supaya bisa memberikan dampak bagi kegiatan pembelajaran itu supaya lebih baik lagi, sehingga ketercapaian kita untuk meningkatkan literasi dan numerasi serta karakter siswa itu bisa berdampak dan terlihat nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari, khususnya di kelas masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, di sini untuk bagaimana perasaan Anda selama kegiatan ini berlangsung siang hari ini, seperti bilang Ibu Bonika, sebenarnya campur aduk, tapi berusaha tetap senang dan ceria. Campur aduk istilahnya bukannya tentang yang tidak baik, itu seperti itu, tapi permasalahan tentang anak didik di sekolah kita itu. Kemudian untuk yang pembelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini, sebenarnya banyak ide-ide yang muncul, yang seperti yang Ibu bilang tadi, ada tentang bahasa Ibu, karena iya bahasa Ibu karena setiap pembelajaran itu, setiap kelas itu saya biasanya menggunakan bahasa daerah supaya mungkin siswa ini lebih tangkap atau lebih mengerti, karena ada yang sebagian tidak selalu menerima yang kita ucapkan dengan bahasa Indonesia, mungkin mereka lebih ke bahasa Maanyan. Misalkan seperti biasa saya sampaikan, naon aku, kalau yang misalkan dia literasi tadi, belum aku keo mehere, naon sama mae membaca soal ru. Dinung dulu isi bacaan, isi kalimat niru, nah dinung dulu atiai na mencerna nih. Lalu setelah saya mengeluarkan kalimat seperti itu atau bahasa seperti itu, ada murid langsung mengerti. Jadi dia mikir, oh ini yang bapak maksudkan itu, karena kita menyampaikannya dengan bahasa daerah. Makanya saya kalau misalkan terutama untuk kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6, saya lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Apalagi kalau saya marah. Saya lebih menggunakan bahasa daerah, apalagi kalau mereka yang sering bermain game dan lain sebagainya. Langsung saya jelaskan. Kalian, saya bilang, menonton apa? Atau kalian main game apa? Kemudian mereka bilang, saya menonton ini, saya menonton itu. Ingat, bilang bapak, naon aku satu tutut niru musuh bermanfaat menaun aku, maka usah kajut tamam sanogaha itu tutut niru aku, dihirup aku rasana puak aku. Konten creativity semula video ini ulun sekieu duit, naon ekat nyumbang berduit mere aku, naon segelas gawi naon balik mengkadik naon menonton aku, tapi naon terus secara tidak langsung naon saya pun nyumbangnya pendapatan meherero atau pundi-pundi duit meherero, amun tutunan niru sepang bermanfaat bagi naon. Coba menumpamani tentang pembelajaran, tentang inun, tentang sekolah aku, iru setau bermanfaat bagi naon aku. Belum naan pada menjawab, kaya siapa bujur serero kio duit, memang bujur aku, nyata dikeliru nih. Setelah itu mereka bisa memahami, mungkin sebagiannya tahu sebelum boleh iya Pak, kami tadi terutama untuk kelas 5, iya Pak, kami jarang tadi harus nonton atau sempat main game sampai kajut limpau keliru nih. Belum mungkin itu ya salah satu
cara saya di dalam kelas biasanya mengajar. Nah, itu termasuk sudah tindak lanjutnya yang saya lakukan setiap pembelajaran dari kegiatan ini. Terima kasih. Oh, bagaimana perasaan saya? Kayak Midrian ini, dia terakhir. Perasaan saya sangat senang. Jadi ada banyak pengalaman yang bisa saya dapat hari ini untuk kedepannya lagi. Kedua, pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Pertama, saya tahu kalau rapot pendidikan itu ada penurunan. Ada bidang numerasi dan literasi. Itu. Setelah itu, saya jadi tahu banyak kendala yang terjadi atau akar permasalahan yang terjadi selama ini sehingga numerasi dan literasi itu tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, apa langkah tindak lanjut yang akan saya lakukan? Saya akan stop mengajar asal selesai. Yang artinya begini, saya mengajar siswa memahami, tidak hanya diingat, tidak hanya dihafal, tapi diingat. Yang artinya bukan sekedar hafal, tapi masuk ke pikiran dan hati murid. Murid tahu kenapa dia belajar, lalu materi nyambung dengan hidup nyata. Sehingga belajar itu bukan karena takut atau tanpa adanya tekanan dari saya secara pribadi sebagai seorang guru, lalu semuanya boleh berjalan dengan baik lewat olah pikir, olah hati, dan olahraga. Nah, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih atas refleksi yang disampaikan Bapak Ibu guru sekalian. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, ada kesepakatan, kemudian ada tindak lanjut yang ingin kita lakukan. Nah, sesuai apa yang saya sampaikan tadi bahwa setiap apa yang kita lakukan di sekolah memang berdasarkan dari rapot pendidikan. Rapot pendidikan adalah gambaran keadaan sekolah kita. Jadi dengan mengetahui akar permasalahan, maka kita bisa membenahi permasalahan yang ada di kelas kita masing-masing. Jadi ada beberapa kesepakatan yang kita lakukan, itu nanti kita lihat kembali. Apakah dengan kesepakatan itu sudah mengakomodir permasalahan yang dihadapi? Nanti kita lihat dengan monitoring yang kita lakukan baik dalam observasi kelas, kemudian hasil belajar siswa. Kalau itu sudah terpenuhi, berarti sudah mencapai, sudah bisa mengatasi permasalahan. Kalau belum, maka kita akan menggali kembali dalam komunitas belajar di sekolah. Kita akan bersama-sama seperti ini melihat ketercapaian apa yang menjadi kesepakatan pada kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu guru atas pertemuan yang kita lakukan pada siang hari ini. Tetap semangat. Dengan berkolaborasi maka kita bisa meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, mengingat ini sudah siang. Ibu-ibu masih semangat? Masih fokus? Kalau bisa mendengar suara saya, boleh tunjuk jam dinding. Oke. Kalau bisa dengar suara saya, boleh tunjuk laptopnya Bu Elin. Oke, masih fokus ya. Bapak dan Ibu sekali lagi luar biasa. Terima kasih Ina haut kena amrau, nah mungkin haut kalauan. Terima kasih sudah mengundang saya untuk observasi kinerja Ibu Elin, dan ini adalah observasi pertama Ibu Elin dan saya. Ibu Elin sebagai kepala sekolah dan saya sebagai pendamping satuan pendidikan. Luar biasa sekali. Tadi saya punya catatan, mana ya catatan kecil saya tadi? Oh ini dia. Baik, sembari menyimak Ibu Elin tadi presentasi, perencanaan berbasis data yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan menyusun program, lalu
anggaran dan segala macam. Ibu Erin tadi juga ada menyebutkan sudah berjalan di sekolah ini open class. Jadi kelasnya dibuka, rekan-rekan boleh masuk dan melihat praktik pembelajaran mereka di kelas. Lalu sekali lagi karena saya, Ibu Erin dan Ibu Peli ini adalah lulusan penggerak, we don't judge our students. Kita tidak menghakimi murid. Justru keberpihakan kita kepada murid. Bapak dan Ibu, saya tahu sekali akibat TKA, akibat assessment ini beban Bapak dan Ibu itu pasti bertambah luar biasa gitu ya. Jadi apa ya istilahnya itu well-being. Apa sih well-being itu? Bapak dan Ibu merasa nggak seketika tiba-tiba merasa ada beban berlebih yang bertambah gitu? Wah, kalau nanti rendah hasil TKA, jadi berarti itu cerminan ini saya dong, kinerja saya dong sebagai guru gitu ya. Sebenarnya saya cenderung kalau dengan assessment itu seperti waktu kami mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam di Palangkaraya itu ada satu orang yang sangat kritis. Kenapa ya harus diukur dari hanya 2 saja, literasi dan numerasi? Kecerdasan itu kan banyak sekali, ada kecerdasan musikal, ada ya berbagai macam lah seperti itu. Tapi pemerintah itu seolah-olah hanya mau memetakan seluruh Indonesia ini berdasarkan 2 itu tadi, hanya literasi dan numerasi. Jadi nanti mereka akan melihat sebaran petanya. Oh, ternyata di Barito Timur itu literasinya sekian. Oh, ternyata di Barito Timur itu numerasinya sekian. Mereka hanya fokus pada 2 itu. Lalu tadi Bapak dan Ibu itu sudah menyampaikan semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Itulah karakteristik murid-murid kita di sini. Gitu. Mulai dari susah fokus, sudah ada instruksinya misalnya bacalah ini, tapi mereka nggak membaca karena ada gurunya, lebih nyaman bertanya dengan guru daripada membaca ini, gitu ya. Jadi mungkin juga saya kemarin ikut juga webinar itu brain rot. Istilah brain rot itu kan dari bahasa Inggris istilahnya busuk. Otak kita tuh mulai pelan-pelan membusuk kayak rusak gitu. Karena salah satunya nih salah satunya ya yang menyebabkan brain rot itu. Kita lebih senang scroll ketimbang kita membaca. Tapi Ibu Erin literasinya bagus, dia baca novel daripada membaca. Cenderung kita nggak usah murid lah ya, kita aja lebih senang kita melihat konten-konten real yang hanya 5 detik, 10 detik ketimbang membaca yang panjang seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghakimi murid. Kemudian tadi anak-anak itu kalau datang bermain ya ini memang kodratnya. Anak-anak itu ya bermain. Kodrat alam dan kodrat zamannya yang bermain gitu. Makanya tadi saya suka juga waktu Bu Elin mengembalikan fokus kita hari ini fokusnya adalah saya memandu perencanaan pembelajaran terkait litnum, literasi numerasi. Sebentar dulu. Ya. Lalu saya juga senang Ibu siapa tadi menyampaikan sebelum pulang anak-anak diberi penguatan atau refleksi. Berbaris dulu, 5 tambah 2 gitu. Kalau bisa jawab boleh pulang. Excel juga seperti itu di sekolahnya. Jadi dia akan cerita. Nah, waktu dia pulang, "Mama, aku tadi bisa menjawab 10 tambah 5 berapa?" Aku bisa jawab. Senang dia. Tadi ada juga di sini reward and punishment. Memberikan reward, memberikan hadiah dan memberikan punishment. Mungkin saya nggak mau lama-lama. Tadi Bu Elin juga sudah menyinggung apa tadi C1 sampai C6 dari taksonomi Bloom. Saya kirimkan juga untuk Bu Elin tadi di WA-nya yang saya kirimkan itu ini ya itu. Nah terus kebetulan saya ini juga masih menyelesaikan ini pelatihan dengan HFX itu terkait HOTS atau berpikir bernalar kritis dan juga yang terkait dengan tadi belum taksonomi itu. Saya sudah kirimkan linknya juga dengan Ibu Elin, nanti bisa dikepoin sama-sama. Ada link Zoom-nya, maksudnya link video rekaman Zoom-nya dari pertemuan pertama kami. Mungkin kalau mau santai-santai boleh didengarkan. Nanti Bapak dan Ibu belajar apa tadi yang dijelaskan oleh Ibu Elin. C1 mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Terus dari yang sederhana misalnya, jangan yang melulu C1 bilang Ibu Elin. Sebutkan apa saja benda di dalam ruang kelas ini yang berwarna hijau misalnya. Itu kan menyebutkan ya, masih C1. Nanti kalau Bapak dan Ibu, nanti boleh di-share linknya Bu Elin lah yang saya share itu. Nanti kawan-kawan kalau ada waktu. Jadi saya selalu Bapak dan Ibu, guru itu saya pernah jadi guru, jadi saya tahu betapa capek luar biasanya kalau ada waktu. Jadi tidak dipaksakan. Karena kan literasi numerasi, jadi boleh dikepoin nanti modulnya, videonya gitu. Silahkan. Lalu apa lagi ya?
Tadi yang Ibu Elin bilang tadi, yang lesson study yang masuk ke kelas itu kalau open class ya seperti itu yang masuk ke kelas mengamati. Itu sih dari saya. Dan hari ini saya sedikit tadi kan saya sempat sibuk-sibuk bikin ini karena hari pendidikannya tanggal 2 tempo hari. Nah saya punya sedikit ya, jangan dilihat dari nilainya, tapi semoga bisa bikin mata Bapak dan Ibu melek lagi. Sudah ngantuk. Oke, saya bagikan dulu ya. Selamat Hari Pendidikan dulu untuk Bapak dan Ibu. Ini harusnya hadiah kecil saja yang semoga bisa membuat matanya yang lelah, matanya yang ngantuk bisa kembali segar. Hah? Harusnya kasih pertanyaan ya, tapi hari ini saya tidak mau menambah beban Bapak dan Ibu. Saya tidak mau menambah bebannya lagi, sudah capek. Iya, bentar ya. Mudah-mudahan Mayu inilah, kalau kurang nanti yang lain yang nggak dapat nanti ada deh ya, gitu. Masih ada. Ada lagi. Yang nggak kasih untuk penyembuhan deh. Oh iya, ini belum. Berarti ini belum juga. Oh sudah, ya sudah. Kasih ke Ibu Guru ya. Oke, baik. Dari saya sih singkat saja. Kalau untuk observasi sudah luar biasa Ibu Elin ini, karena kita tahu juga backgroundnya seperti apa dan beliau bagaimana komitmennya dan bagaimana beliau mengelola sekolah, tata kelolanya. Tadi beliau selalu mengungkit kita harus berbasis data. Datanya mana ya itu tadi raport pendidikan kita. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Karena ini sudah siang, tetap semangat Bapak dan Ibu. Saya akan tetap mendampingi Bapak dan Ibu. Jangan bosan-bosan, jangan lelah-lelah melihat muka saya, gitu ya. Dan saya bangga sekali, luar biasa Hari Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang filosofinya adalah Ingarso Sungtolodo, Ing Madya Manguntaso, Tuturi Handayani, dan memuliakan. Mungkin cerita sedikit, masih ingat nggak Bapak dan Ibu? Mungkin ada diceritakan Ibu Elin atau Ibu Peli terkait Ki Hajar ini. Ada yang tahu ceritanya bagaimana dengan anak beliau yang namanya Rasti? Ya, ceritanya waktu itu, waktu Ki Hajar, mungkin menambah waktu lagi sedikit ya, tapi mudah-mudahan masih sanggup. Waktu itu beliau diasingkan ke Belanda ya Bu Peli kalau nggak salah, ke Belanda. Karena Ki Hajar ini kan orangnya cukup dia kalau ada yang dia tidak setuju, dia tidak suka, dia menentang gitu. Jadi oleh pemerintah ini dianggap wah ancaman nih. Jadi diasingkan ke Belanda. Saat itu musim dingin, musim salju. Dia punya anak, terus anaknya mengganggu saat dia sedang asik bekerja. Lalu mungkin karena dia terlalu asik dengan pekerjaannya, dia suruh anaknya, kamu keluar aja. Dikuncinya anaknya di luar. Keasikan bekerja, lupalah dia dengan anaknya, baru dia buka pintu, anaknya sudah pucat membiru karena ditinggalin di luar yang bersalju dingin. Nah dari situ anaknya menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Lalu akhirnya dia mungkin sadar apa yang sudah dilakukan, dia baru menyadarinya. Akhirnya dia menyampaikan dengan bahasa Jawa yang saya tidak bisa ucapkan di sini, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Nak, mulai dari hari ini saya akan memuliakanmu. Apapun kondisi putra putri Bapak dan Ibu di ruang kelas, itulah mereka, itulah karakteristiknya. Kita nggak bisa menghakimi mereka, yang kita bisa lakukan hanya menuntun mereka saja. Itu menuntun, memberikan arah seperti itu, tapi jangan dihakimi gitu, jangan dipaksa. Mereka lambat, mereka belum bisa baca, ya itulah. Ada yang lambat, ada yang cepat gitu. Itulah fasenya masing-masing. Jadi saya ucapkan terima kasih dan selamat Hari Pendidikan untuk Bapak dan Ibu. Semoga kiranya semangat Ki Hajar Dewantara itu selalu menyala di hati Bapak dan Ibu. Saya tetap juga akan bersemangat untuk menyalakan kembali semangat itu. Kapan-kapan padam, Ibu Elin ada, dia akan kobarkan lagi semangatnya. Kapan-kapan padam, ada lagi Ibu Peli. Kapan-kapan padam, saya datang lagi. Ini juga bagus nih. Ini cikal bakal kalau ada pelatihan-pelatihan ini bagus Ibu. Ibu itu semuanya bagus. Sebenarnya dari apa yang sudah disampaikan semuanya bagus. Jadi terima kasih banyak. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu Elin. Kita mau ibadah di sini. Tidak usah nyimak. Ibu masih anti doa makan. Terima kasih. Mari kita berdoa
menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma min 'alaina bi syafa'atil maut wa najatan minan nar wa la aqba'na hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.